Selamat datang di channel Klan Kobi, tempat bahas manhwa seru dan menarik. Untuk itu tonton sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe biar Mimin tambah semangat. Cerita kali ini diawali dengan Sushio yang mendengus kesal dalam hati, meremehkan kepongahan tuannya yang dianggap tak mengetahui tingginya langit dan dalamnya bumi. Tanpa membuang waktu, Sushio segera berbalik dan memanggil murid terbaiknya Huluanhua untuk bersiap memulai tantangan seni ini. Mendengar panggilan sang guru, Huluanhua langsung maju ke depan dengan penuh semangat dan menyatakan kesiapannya untuk memenangkan lomba. Sushio kemudian mengangkat satu jarinya, menegaskan batas waktu pengerjaan karya lukis tersebut adalah 1 jam. Sambil tersenyum penuh percaya diri, Sushio menyatakan bahwa dalam waktu 1 jam mereka semua akan segera melihat hasil akhir yang mutlak. Tuannya pun menyambut ketentuan waktu tersebut dengan senyuman santai seraya mengiyakan tantangan itu demi membuktikan metode pengajarannya. Kedua kubu kini telah menempati meja masing-masing di tengah aula, bersiap menggoreskan kuas di hadapan para pengunjung yang penasaran. Di mejanya, Yan Bingxin berbisik cemas kepada tuannya karena dirinya sama sekali belum pernah melukis dan bingung harus mulai dari mana. Dengan tenang, tuannya mulai mengulurkan tangannya untuk mengambil sebatang kuas lukis berkualitas tinggi yang berada di atas meja kayu. Tuannya menjelaskan 5 teknik dasar yang harus diingat, yaitu merata, bulat, tertahan, berat, dan berubah demi menghasilkan karya yang hidup. Tuannya menambahkan petunjuk berharga bahwa kunci utama untuk menghasilkan sebuah karya lukis yang indah sejatinya terletak di dalam hati. Tuannya juga menyarankan Yan Bingxin untuk melukis sosok paling berharga di jiwanya, dan dengan begitu, perasaan tulus akan mengalir alami ke goresan kuas. Mendengar nasihat berharga tersebut, Yan Bingxin langsung terdiam sejenak merenungkan hal paling penting yang ada di dalam hidupnya saat ini. Sambil menatap lekat wajah tuannya, gadis itu seketika berseru dengan penuh semangat tanda bahwa ia kini sudah paham apa yang harus dilukis. Begitu kuas dipegang, Yan Bingxin merasakan sensasi magis di mana tangannya seolah bergerak sendiri mengikuti aliran energi murni di hatinya. Goresan kuas tersebut memancarkan pendaran cahaya biru es yang sangat indah, menciptakan ilusi aliran air surgawi yang begitu hidup dan nyata. Sushio sendiri saat ini mencibir sinis ke arah tuannya, menganggap tuannya hanya omong kosong tanpa aksi nyata saat mereka berkumpul di meja lukis. Dengan nada menantang, Sushio menuntut bukti nyata. Ia ingin melihat langsung karya apa yang bisa dihasilkan oleh tuannya ini. Huluanhua saat ini menatap gurunya dengan bingung lalu bertanya mengenai objek atau tema apa yang sebaiknya ia lukis untuk memenangkan lomba ini. Dengan angkuh, Sushio pun menyuruhnya melukis biasa saja karena menganggap lawan hanyalah pemula. Dan untuk dirinya sendiri, ia pun pamit pergi untuk beristirahat. Namun, langkah kakinya mendadak terhenti. Ia teringat akan satu hal penting yang harus ia sampaikan kembali kepada muridnya itu. Ia pun lalu menoleh ke belakang sambil memberikan ancaman agar Huluanhua tidak mengacak-acak urutan letak peralatan setelah selesai melukis. Mendengar aturan kaku yang aneh tersebut, Huluanhua hanya bisa mengangguk pasrah dengan wajah lesu dan keringat dingin yang mengucur. 1 jam pun berlalu dengan sangat cepat, ditandai dengan diletakkannya kuas di atas meja kayu sebagai tanda berakhirnya waktu pengerjaan. Nona Liu melangkah maju ke tengah aula, mengumumkan bahwa waktu melukis telah habis dan meminta semua orang di sana menjadi juri penilai. Suasana semakin memuncak saat Nona Liu berseru dengan ramah menanyakan kepada para hadirin lukisan milik siapa yang harus dilihat dahulu. Tuan Ye pun dengan jantan langsung mengangkat tangannya, mengusulkan agar penilaian dimulai dari hasil karya murid didikan dari Nona Sushio dahulu. Tuan Ye tersenyum penuh rahasia, menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, karya yang dinilai terakhir selalu menjadi pemenang. Mendengar itu, Sushio sendiri tak takut, dan ia langsung menantang balik demi memastikan bahwa tuannya akan menerima kekalahan telaknya dengan lapang dada nanti. Sushio kemudian menoleh dan memerintahkan Huluanhua dengan tegas untuk segera menunjukkan hasil karya lukisannya di depan semua orang. Huluanhua pun mengangguk patuh seraya bersiap membentangkan kertas lukisannya demi menjawab perintah dari sang guru dengan penuh rasa percaya diri. Dengan senyuman lebar, Huluanhua mengumumkan kepada seluruh hadirin di aula mengenai sosok agung yang telah berhasil ia lukis hari ini. Karya itu ternyata menampilkan sosok yang mulia Kaisar Kerajaan Yan yang berdiri dengan gagah perkasa sembari memegang sebilah pedang pusaka di tangannya. Para hadirin di aula seketika bersorak riuh penuh kagum, memuji kehebatan goresan tangan senior Hu yang dinilai sangat rapi dan mendetail. Sushio lalu melangkah mendekat seraya bertanya dengan sinis apakah ada tanggapan atau patah kata yang ingin disampaikan oleh Tuan Ye. Mendengar ini, Tuan Ye pun maju dan memuji bahwa keterampilan murid tersebut memang solid. Tetapi ia menemukan kejanggalan fatal pada objek lukisan itu. Sontak, Sushio pun langsung menatap tajam dengan wajah tidak senang, menuntut penjelasan mengenai kesalahan apa yang dimaksud oleh Tuan Ye itu. Tuan Ye pun lalu mengusap dagu, mengungkap fakta penting dari ingatannya bahwa sang kaisar adalah kidal,
namun di lukisan itu malah memegang pedang dengan tangan kanan. Mendengar koreksi yang sangat akurat itu, Sushiu langsung terbelalak syok dengan wajah pucat karena tidak menyangka hal sedetail itu. Tuan Ye juga menambahkan informasi yang ia dengar sebelumnya, yaitu bahwa keluarga kekaisaran yang sejak lama terkenal hanya mempraktikkan teknik bela diri tinju yang unik. Ia menegaskan kembali bahwa dalam kesehariannya, sang penguasa agung tidak pernah membawa senjata tajam jenis apapun saat bertempur. Tuan Ye kemudian menoleh ke samping untuk meminta konfirmasi kebenaran dari penjelasannya itu kepada sang putri, Nona Yan Bingxin. Yan Bingxin tentunya langsung membenarkan ucapan Tuan Ye dengan penuh semangat, menegaskan fakta sejarah tentang kekuatan fisik dari sang ayah tercinta. Ia menambahkan bahwa pepatah favorit ayahnya adalah kerajaan dimenangkan dengan tinju, sebuah prinsip yang selalu dipegang teguh kaisar. Tuan Ye kemudian menyindir Sushiu bahwa orang pedesaan sepertinya saja tahu hal itu, sedangkan sang master kota justru mengabaikannya. Mendengar ini, Hu Luanhua pun menunduk sedih dan meratapi kesalahannya. Namun, ia juga membela diri bahwa Sushiu selalu mewajibkan mereka melukis figur yang memegang pedang dengan tangan kanan agar perkasa, tanpa peduli fakta asli. Hu Luanhua menangis pilu mengingat banyak murid berbakat dikeluarkan dari kelas hanya karena tidak mengikuti standar obsesif sang guru. Mendengar kekacauan sistem belajar itu, Tuan Ye terbatu kecil sebelum bersiap memberikan teguran pamungkas demi menyadarkan Sushiu. Tuan Ye menegaskan bahwa gangguan obsesif itu membuat murid kehilangan kemampuan pengamatan dasar yang menjadi nyawa sejati pelukis hebat. Terpojok oleh kebenaran argumen tersebut, Sushiu pun terbelalak lemas dan tak mampu lagi membantah kritik tajam yang menghujam hatinya. Tuan Ye sendiri saat ini tersenyum ramah dan meminta Nona Yan Bingxin untuk segera membentangkan hasil lukisannya agar bisa dinilai bersama di depan semua orang. Yan Bingxin pun menyambut seruan itu dengan penuh semangat, dan ia lalu mulai mengangkat lembaran kertas putih miliknya dari atas meja dengan perlahan. Sambil tersenyum malu, ia menjelaskan bahwa di atas kanvas tersebut dirinya telah melukis sosok yang dianggap paling penting dalam hidupnya, yaitu Tuan Ye. Tuan Ye pun tersipu malu saat menyadari Yan Bingxin justru melukis dirinya, padahal ia sebelumnya meminta gadis itu untuk melukis hal terpenting bagi jiwanya. Namun saat ini, Sushiu dan Hu Luanhua langsung terbelalak syok dengan wajah pucat. Mereka tak percaya melihat keindahan lukisan yang terasa begitu hidup di depan mata. Tuan Ye yang penasaran pun juga ikut menengok ke arah kanvas, merasa heran dengan reaksi histeris penonton yang tampak begitu terpukau melihat hasilnya. Saat ini, secara mengejutkan, lukisan itu ternyata menampilkan sosok Tuan Ye yang berdiri gagah bak dewa perang, dikelilingi oleh aura keemasan yang sangat megah. Bahkan sosok Yan Jinghong pun ikut tergambar di sudut kanvas dengan ekspresi jenaka. Menambah keunikan tersendiri dari karya seni yang luar biasa itu. Yan Bingxin lalu tersenyum riang sambil memamerkan hasil karyanya, merasa bangga karena telah sukses mempraktikkan metode melukis dari hati milik Tuan Ye. Melihat hasil tak terduga itu, Tuan Ye hanya bisa menepuk dahinya pasrah sembari tertawa canggung menyadari dirinya kini telah menjadi objek lukisan. Saat ini, seorang pria di tengah aula mengamati lukisan itu dengan saksama, merasa heran karena meski pose karakternya aneh, lukisan itu memancarkan rasa dao. Dan benar saja, di bawah sorotan cahaya keemasan, gambar para tokoh tampak berwibawa, memancarkan pesona magis yang memukau seluruh mata pengunjung. Sushiu menganalisis bahwa goresan tersebut sengaja mendistorsi anatomi demi membebaskan pancaran aura murni yang terus mengalir tanpa henti. Mendengar analisis rumit itu, Tuan Ye sendiri di sudut ruangan berteriak protes karena tidak terima dirinya di dalam lukisan disebut terdistorsi. Sushiu pun mulai merenung panik, menduga apakah putri ke-9 sebenarnya adalah seorang master lukis jenius yang selama ini menyamar? Namun, ia segera menggelengkan kepala, menyadari teknik pewarnaan gadis itu masih kasar dan sangat mencerminkan goresan tangan seorang pemula. Dari kesimpulan tersebut, Sushiu akhirnya sadar satu-satunya kemungkinan logis yang tersisa dari keajaiban seni lukis di depannya. Ia harus akui dengan jujur bahwa tingkat keterampilan mengajar milik Tuan Ye telah berada jauh di atas tingkat kemampuannya. Hanya dalam waktu 1 jam, Tuan Ye sanggup menuntun seorang pemula tanpa bakat untuk menciptakan sebuah karya lukis yang luar biasa hidup. Menyadari ini, Sushiu pun mulai bimbang dan merasa bersalah. Ia takut aturan kaku yang dibuatnya justru menyesatkan dan merusak masa depan para muridnya. Tuan Ye saat ini segera menyela dengan ramah, menjelaskan bahwa niatnya datang ke sini bukan untuk menentukan siapa pengajar yang jauh lebih baik. Ia menegaskan bahwa ia hanya ingin membantu Sushiu memahami kesedihan para murid yang tersisih akibat prinsip memilih bakat secara konvensional. Mendengar kata-kata bijak itu, hati Sushiu pun tersentuh hingga pipinya memerah, menyadari ketulusan mendalam di balik teguran Tuan Ye. Tanpa mampu dibendung lagi, air mata penyesalan akhirnya menetes membasahi pipi Sushiu di tengah keheningan aula seni lukis tersebut. Sushiu langsung menangis terseduh-seduh sambil menutup wajahnya,
meratapi segala keangkuhan dan kesalahan masa lalunya kepada para muridnya. Melihat perubahan emosi yang mendadak itu, Tuan Ye seketika panik dan kebingungan, tak menyangka ucapannya akan membuat wanita itu menangis. Sembari terisak pilu, Su Xiu berseru bahwa semua ucapan Tuan Ye benar dan kini dirinya telah paham esensi sejati dalam mendidik murid. Mencoba menenangkan situasi yang canggung itu, Tuan Ye lalu tersenyum dan memuji bahwa kesadaran tersebut adalah awal baru yang sangat bagus. Namun di dalam hatinya, Tuan Ye tetap merasa heran dan bingung, mengapa pembicaraan biasa ini bisa berakhir dengan tangisan histeris seperti itu. Menyadari sesuatu yang tak baik, Tuan Ye pun segera berpamitan kepada Su Xiu seraya berlari pergi dengan buru-buru, sembari membawa Yan Bingxin pergi bersamanya. Tuan Ye yang bersemangat kemudian langsung berseru kepada Nona Liu untuk segera mengantarkan mereka menuju ke lantai berikutnya. Nona Liu pun menyetujui permintaan itu, dan ia lalu memandu Tuan Ye dan Yan Bingxin berjalan menaiki tangga menuju koridor lantai 3. Sembari berjalan bersama, Nona Liu kagum dan penasaran pada identitas Tuan Ye, namun, Tuan Ye yang mendengar ini, ia hanya merendah, mengaku hanya penggemar seni lukis biasa. Mendengar kata biasa, Nona Liu pun langsung menghentikan langkahnya dan spontan menoleh dengan ekspresi wajah yang terkejut sekaligus tak percaya. Nona Liu menegaskan bahwa kemampuan Tuan Ye menundukkan 2 master lantai bukanlah hal biasa, melainkan sebuah keajaiban yang sangat nyata. Dan karena itu, Nona Liu langsung kesal dan protes dalam hati. Baginya, kemampuan sehebat itu sama sekali tak bisa disebut biasa. Tuan Ye sendiri hanya tertawa canggung menanggapi sanjungan tersebut, menganggap semua kejadian tadi hanyalah berkat selera estetika pribadinya saja. Adegan pun kemudian berlanjut, dan saat ini mereka telah sampai di tempat yang mereka tuju. Nona Liu pun tampak menyibak tirai manik-manik yang indah. Sesampainya di sini, Nona Liu lalu menyambut rombongan dengan hangat saat melangkah memasuki ruangan baru tersebut. Ia mengumumkan dengan bangga bahwa mereka kini telah resmi tiba di lantai 3, sebuah tempat yang didedikasikan untuk seni catur. Di sepanjang ruangan, tampak deretan meja kayu di mana para pemain catur sedang duduk saling berhadapan dengan penuh konsentrasi tingkat tinggi. Nona Liu sendiri menjelaskan bahwa master lantai ini bernama Moqi, sosok legendaris yang memegang gelar kehormatan sebagai seorang mania catur sejati. Ia juga menambahkan bahwa Tuan Ye seharusnya sudah tak asing lagi dengan nama besar Moqi yang sangat termasyhur di seluruh penjuru Kekaisaran Yan. Nona Liu lalu bercerita bahwa Moqi adalah murid tunggal dari ahli catur agung yang telah mendedikasikan seluruh sisa hidupnya demi mendalami seni catur. Mendengar kisah itu, Tuan Ye teringat pengalaman masa lalunya yang pernah bermain catur bersama seorang kakek tua yang juga mengaku ahli sepanjang hidup. Sambil tertawa kecil, Tuan Ye mengenang bahwa kemampuan bermain catur dari pria tua misterius itu sebenarnya sama sekali tidak sehebat ucapannya. Setelah ucapan Tuan Ye itu, Nona Liu menegaskan kembali bahwa area luas ini merupakan lantai catur, tempat berkumpulnya para ahli taktik terbaik kerajaan. Di ruangan tersebut, Yan Bingxin pun berseru kagum menatap langit-langit ruangan yang sangat indah, memancarkan ilusi gemerlap bintang seperti langit malam. Yan Bingxin sendiri juga memuji dekorasi unik pavilion angin tersebut yang dibuat menyerupai sebuah papan catur raksasa demi memanjakan mata pengunjung. Namun saat ini, langkah kaki mereka terhenti di depan sebuah rak besar, di mana Yan Bingxin penasaran menanyakan fungsi dari benda misterius yang ada di sana. Mendengar ini, Nona Liu tersenyum bangga lalu menjelaskan bahwa benda-benda berharga di dalam rak tersebut merupakan harta karun utama dari pavilion angin. Ia mengungkapkan terdapat 13 permainan catur kuno yang belum pernah terpecahkan oleh siapapun sejak zaman dahulu hingga hari ini. Nona Liu kemudian menantang dengan tatapan mata yang tajam, menegaskan bahwa belum ada satupun orang jenius yang sanggup memecahkan kotak-kotak tersebut. Mendengar penjelasan itu, Tuan Ye pun tertegun takjub dan menganggap keberadaan teka-teki catur kuno yang rumit tersebut sangat luar biasa sekali. Seketika itu juga jiwa tantangannya bergejolak hebat, dan Tuan Ye lalu berteriak lantang dengan penuh percaya diri bahwa dirinya akan langsung menyelesaikan 10. Teriakan nekat itu sontak mengejutkan seorang wanita berambut merah di sudut ruangan yang langsung menoleh heran menanyakan siapa pria asing itu. Langkah kaki yang tegas lalu terdengar mendekat saat sang master lantai catur tersebut berjalan menghampiri rombongan Nona Liu dengan tatapan yang dingin. Moqi lalu bertanya ketus kepada Nona Liu mengenai urusan apa yang membawa pemuda asing itu datang ke lantai 3 dan berani berteriak lancang di wilayahnya. Dengan keangkuhannya, Moqi menegaskan bahwa 13 permainan catur kuno di sini adalah harta rahasia yang tak boleh disentuh sembarang orang. Ia juga menambahkan aturan ketat bahwa siapapun tanpa identitas jelas, bahkan dari klan bangsawan, wajib lulus ujian formal terlebih dahulu. Mendengar ini, Tuan Ye sontak tertegun heran, merasa aneh mengapa tumpukan catatan catur kuno yang sederhana seperti itu dianggap sangat rumit sekali. Moqi pun menatap tajam dan menjelaskan bahwa setiap lembar buku catur kuno menyimpan aliran energi sihir tersembunyi yang sangat berbahaya.
Ia memperingatkan bahwa jika kultivasi seseorang tak cukup tinggi lalu memaksa memahaminya, jiwanya akan langsung hancur seketika. Dan tak sampai situ, efek terburuknya adalah meridian tubuh akan rusak parah hingga berujung kematian tragis, dan seluruh pemahaman Dao mereka sirna selamanya. Oleh karena itu, gurunya yaitu Nangong Xuanji sebelumnya sengaja meninggalkan sebuah ujian seleksi yang sangat ketat pada masa lalu. Dan ujian itu dibuat demi melindungi orang-orang tak pintar seperti Tuan Ye yang sama sekali tak tahu luasnya langit dan dalamnya bumi ini. Melihat sikap buruk Moqi kepada Tuan Ye, Nona Liu pun segera melangkah maju melerai ketegangan antara keduanya. Ia meminta Moqi agar jangan bersikap kasar kepada Tuan Ye karena Tuan Ye adalah seorang ahli yang telah membuktikan kehebatannya di lantai 1 dan 2. Namun meski begitu, mendengar ini Moqi tetap mendengus sinis, menilai bahwa pandai dalam kaligrafi dan seni lukis tak berarti Tuan Ye ini secara otomatis pandai bermain catur. Tuan Ye pun terbatuk canggung mendengar penolakan kaku tersebut, lalu ia menampakkan wajah senyum menyeringai di wajahnya. Dengan mata menyala penuh energi magis, Tuan Ye langsung berseru meminta Moqi agar segera mengatur papan permainan catur kuno di hadapannya. Moqi pun setuju dengan tantangan itu, dan ia kemudian mengulurkan tangannya ke salah satu arah. Moqi lalu menjelaskan bahwa master catur dari ibu kota saat ini sedang mempelajari percobaan papan catur kuno yang sengaja ditinggalkan oleh gurunya. Kakek tua ahli catur itu bahkan sudah merenung dalam 3 hari 3 malam tanpa tidur, namun hingga saat ini posisi bidaknya masih belum bergerak. Setelah Moqi mengatakan ini, dari kejauhan, Tuan Ye pun tampak melangkah santai mendekati meja tempat sang kakek tua yang sedang terdiam kebingungan. Sambil tersenyum lebar, Tuan Ye lalu meminta izin dengan ramah untuk ikut melihat serta memeriksa susunan formasi bidak catur yang sangat rumit tersebut. Melihat ini, Moqi pun memperingatkan Tuan Ye agar tak melibatkan diri dalam ilusi catur kuno itu, dan memperingatkan agar imajinasinya tidak tersesat di dalam sana. Namun saat ini, Yan Bingxin justru langsung membalas dengan bangga bahwa kemampuan catur Tuan Ye sangat hebat dan jauh di luar imajinasi kaku Nona Moqi. Di sisi lain, sang kakek tua itu pun mulai gemetar ketakutan saat melihat situasi permainan mengisolasi bidaknya hingga taktiknya runtuh berantakan. Ia memegang kepalanya merasa frustrasi, berteriak bingung di dalam hati memikirkan bagaimana cara menyelesaikan teka-teki itu. Melihat kebuntuan itu, Tuan Ye melangkah maju mendekati meja catur sambil menyapa ramah dan meminta izin untuk ikut mencoba bermain. Sang kakek itu pun menghela napas sedih, meratapi 3 hari usahanya yang sia-sia karena formasi catur peninggalan masa lalu ini dirasa tak lengkap. Merasa tak ada harapan lagi untuk menang, orang tua berambut putih itu akhirnya memutuskan bangkit berdiri dan bersiap meninggalkan meja. Sambil melangkah pergi, ia menoleh dan memohon bantuan kepada Tuan Ye agar bersedia memecahkan misteri papan catur kuno yang rumit tersebut. Tuan Ye pun setuju dan mulai berjalan mendekati kursi kosong yang ditinggalkan, bersiap mengambil alih posisi permainan di bawah tatapan penasaran orang-orang. Dengan penuh keyakinan, Tuan Ye mulai mengulurkan tangannya ke dalam wadah batu catur, bersiap menggoreskan taktik baru yang tak terduga miliknya. Tuan Ye pun kemudian dengan tenang mulai membuka gulungan taktiknya, lalu meletakkan bidaknya di atas papan catur dengan gerakan yang sangat mantap. Seketika itu juga, seluruh ruangan lantai 3 tersebut dipenuhi pendaran cahaya magis yang menyelimuti meja permainan kuno peninggalan masa lalu. Namun saat ini, tanpa diduga, setelah Tuan Ye melakukan hal ini, tiba-tiba muncul bayangan seorang kakek tua dari seberang meja dengan aliran energi murni di tubuhnya. Kakek tua tersebut ternyata adalah Nangong Xuanji, seorang master catur yang pernah bertemu dengan Tuan Ye sebelumnya di kediamannya. Tanpa ragu, bayangan Nangong Xuanji pun meletakkan satu bidak putih tepat di tengah formasi catur, memicu suara benturan keras yang mengguncang papan. Kakek tua itu terbelalak syok menyadari potongan taktik catur Nangong Xuanji telah mematikan perangkap jebakan loop jantung yang mengerikan. Tuan Ye sendiri masih tampak tenang, dan mengatakan bahwa situasi permainan ini memang berisi jebakan yang sengaja dirancang untuk mengelabui pikiran pemain. Ia menjelaskan strategi untuk membebaskan diri dari lingkaran kesulitan saat ini demi memulai formasi baru dari sudut yang berbeda. Dengan tatapan mata yang tajam, Tuan Ye kemudian kembali menggerakkan jemarinya untuk meletakkan bidak kembali keadaan dengan sangat percaya diri. Seketika itu juga, pancaran energi emas berkilau menyelimuti seluruh papan catur, membuktikan bahwa taktik jenius bisa ubah kekalahan jadi kemenangan mutlak. Melihat ini, sang kakek tua itu pun terbelalak dengan keringat dingin di dahinya, seketika tersadar dan berseru penuh rasa kagum bahwa kini dirinya telah mengerti. Permainan pun berlanjut, tanpa Tuan Yu masih melakukan taktiknya untuk menerobos formasi catur Nangong Xuanji yang begitu rumit di depannya. Tuan Ye menjelaskan dengan tenang bahwa tanpa keberanian, seseorang akan selamanya terjebak di dalam permainan uji coba kuno tersebut. Ia menambahkan, ketakutan kaku itu tidak akan pernah memenuhi syarat untuk melihat wajah sebenarnya dari teka-teki yang dinilai tidak lengkap ini. Setelah mengatakan ini,
Tuan Ye kemudian bersiap mengambil gilirannya, mengulurkan tangan secara perlahan ke dalam wadah batu catur demi mengambil sebuah bidak. Dengan konsentrasi penuh, ia mengumumkan gerakan 158 sebagai langkah tak terduga untuk memecahkan kebuntuan formasi. Seketika, sebuah lingkaran sihir dengan segel kosmis yang sangat rumit meledak dari telapak tangannya, menerangi seluruh sudut ruangan. Aliran energi kosmis itu melesat dahsyat bagaikan segel terbang yang dirancang khusus untuk membangunkan kembali kekuatan alam semesta. Hentakan magis dari bidak Tuan Ye itu pun sontak memicu ledakan cahaya biru yang mengguncang seisi lantai 3, membuat semua orang tertegun tak percaya. Terlihat saat ini mata bayangan Nan Gong Xuanji tampak bersinar seakan merespon fenomena dari gerakan catur yang telah dibuat Tuan Ye. Seketika itu juga, keajaiban terjadi di atas meja, di mana bayangan Nan Gong Xuanji mulai menghilang dan seluruh bidak catur kini bergerak otomatis menyelesaikan teka-teki kuno itu. Sementara di sisi lain, sambil gemetar tak percaya, sang tetua berteriak histeris mengakui kehebatan Tuan Ye sebagai master sejati yang tiada tandingannya. Begitupun juga dengan Moqi, ia tertegun menyaksikan pembuktian itu. Sementara Yan Bingxin tersenyum bangga karena Tuan Ye menguasai kaligrafi, lukis, catur, dan musik. Moqi sendiri bergumam tidak percaya, bagaimana ada seseorang yang sanggup menyelesaikan 3 persidangan seni berat ini hanya dalam waktu sesingkat itu? Sementara itu, di seberang ruangan, kini para sesepuh pavilion mulai bergegas memberikan salam hormat atas langkah luar biasa yang baru saja ditunjukkan Tuan Ye. Untuk Tuan Ye sendiri, ia kemudian menoleh ke arah Moqi, meminta izin dengan sopan untuk melihat 13 permainan catur kuno yang belum lengkap itu. Mendengar ini, Moqi tampak merenung sejenak, sementara para tetua di belakangnya mencoba meyakinnya bahwa Tuan Ye adalah jenius catur dan ia berhak untuk hadiahnya. Setelah berpikir sejenak, Moqi pun akhirnya mengangguk setuju dengan desahan lembut di bibirnya seolah telah memutuskan sesuatu di batinnya. Ia pun kemudian bergegas menuju ke lemari penyimpanan untuk mengambil sebuah benda pusaka yang sangat rahasia. Sambil melangkah kembali membawa kotak kayu tua itu, Moqi menegaskan bahwa meski Tuan Ye telah lulus, ia tetap harus memperingatkan bahayanya. Ia menjelaskan dengan serius bahwa sosok master terkuat yang menguasai Dao sekalipun hanya sanggup memamerkan satu penyelesaian permainan saja. Tuan Ye pun hanya tersenyum santai mendengar peringatan itu, dan dengan wajah ceria berbunga, ia bersemangat dan tak sabar ingin memamerkan keahliannya. Namun, di benak Tuan Ye sendiri, ia tertawa kecil mengira semua peringatan mistis itu hanyalah sebuah tahayul tentang lembaran kertas yang dinilai berbahaya. Melihat kepongahan yang luar biasa itu, Moqi mendengus kesal dan langsung menggigit ujung jarinya sendiri hingga mengeluarkan setetes cairan segar. Moqi mengulurkan jarinya yang terluka di atas kotak pusaka, membiarkan tetesan cairan itu jatuh sebagai ritual untuk membuka segel pelindung gaib. Seketika cairan itu pun meresap masuk ke dalam tutup kayu, memicu pendaran energi merah misterius yang terkunci rapat di dalam kotak tersebut. Melihat ini, para tetua bersorak kaget menjelaskan bahwa 13 permainan catur kuno itu dijaga ketat oleh pembatasan pengorbanan cairan kuno yang sangat sakral dan rumit. Dan selanjutnya, dengan suara klik yang nyaring, Moqi perlahan membuka penutup kotak kayu tua tersebut, melepaskan pendaran hawa magis ungu ke udara. Dari dalam kotak tersebut, selembar kertas perkamen catur kuno melayang keluar, memancarkan aura tekanan spiritual tingkat tinggi yang amat pekat. Para tetua pavilion itu pun langsung gemetar ketakutan, merasa bagai semut kecil yang ditundukkan oleh rahasia surgawi dari Dao catur yang agung. Tekanan udara di dalam ruangan itu pun semakin berat seiring dengan terbukanya gulungan formasi catur legendaris yang menyimpan misteri kuno abadi.